Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Puasanya juga dilancarkan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa juga siapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya terkait volume bangun ruang. Di mana hari ini kita akan belajar tentang menentukan volume bangun ruang, yaitu ada tabung, ada limas, dan kerucut. Dimulai dari contoh soal yang pertama, yaitu volume tabung. Nah, dari sini kita dapat memperhatikan gambarnya ya. Di sini diketahui diameternya adalah 30 cm dan tingginya adalah 18 cm. Nah, karena rumus dari volume tabung ini adalah Pi kali R kuadrat kali tinggi, maka kita harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R. Jadi, R sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan 30 cm dibagi 2 sama dengan 15 cm. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih nilai dari jari-jarinya. Sekarang kita masukkan rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah 15 cm, maka kita akan masukkan nilai Pi-nya adalah 3,14. Namun, jika jari-jarinya diketahui adalah kelipatan 7, maka kita dapat menggunakan nilai Pi-nya adalah 22/7. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sama dengan Pi-nya diketahui 3,14 dikali R-nya yaitu 15 cm kuadrat dikali tingginya adalah 18 cm. Jadi sama dengan 3,14 dikali 225 cm kuadrat dikali 18 cm. Nah, kita kalikan semuanya nih. Jadi hasilnya adalah 12.717 cm kubik. Jadi itulah cara menentukan volume tabung ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke contoh soal berikutnya terkait menentukan volume bangun ruang limas. Nah, di sini pada volume bangun ruang limas diketahui panjang alasnya ini yaitu 12 cm dan 6 cm. Sedangkan tingginya adalah 10 cm. Sekarang kita menentukan volume bangun ruang limasnya ini ya. Jadi pertama kita harus menuliskan rumusnya, yaitu volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3. Kemudian kita masukkan kalikan 12 cm kalikan 6 cm dikali 10 cm sama dengan 1/3 dikali 720 cm kubik. Nah, ini 720 cm kubik kita bagi dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 240 cm kubik. Cukup mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal berikutnya terkait volume bangun ruang pada kerucut. Nah, kita temui di sini ya. Jadi diketahui diameternya adalah 14 cm. Nah, berarti kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu nih. Jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R. Nah, karena ini, maka R sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan 14 cm dibagi 2 sama dengan 7 cm. Setelah kita mengetahui nilai jari-jari pada kerucut ini, maka kita akan melanjutkan untuk menentukan volume dari kerucut ini.
Jadi, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, karena di sini nilai jari-jarinya adalah 7 cm yang merupakan kelipatan dari 7, maka kita dapat menggunakan nilai pi-nya nanti adalah 22/7. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kita masukkan sama dengan 1/3 dikali pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 cm kuadrat dikali 18 cm sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 49 cm kuadrat yang merupakan hasil dari 7 kuadrat tadi ya, kemudian dikali 18 cm. Nah, karena ini 49 cm kuadratnya ini dapat kita bagi dengan 7, maka kita dapat mencoretnya untuk mempermudah pengerjaan kita. Dan selanjutnya yaitu sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 7 cm kuadrat dikali 18 cm. Nah, ini 7 cm kuadrat ini diperoleh dari 49 dibagi 7 yang telah dicoret tadi ya. Jadi sisanya adalah 7. Baik, selanjutnya sama dengan 1/3 dikali 2772 cm kubik. Nah, ini 2772 cm kubik kita bagi dengan 3, jadi hasil akhirnya adalah 924 cm kubik. Jadi cukup mudah sekali ya untuk menentukan volume tabung, volume limas, volume kerucut, asalkan kita memahami untuk memasukkan nilai pi-nya kita harus melihat dulu apabila nilai jari-jarinya yang diketahui adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai pi 22/7. Namun, jika bukan kelipatan 7, maka kita dapat menggunakan nilai pi-nya adalah 3,14. Jadi, seperti itu ya. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik, maka kakak menyediakan 3 soal, jadi nanti bisa dikerjakan ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan. Nah, apabila ada yang kurang paham juga bisa ditanyakan nih. Jadi, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, dan semoga bermanfaat, dilancarkan puasanya, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.